Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita melanjutkan materi tentang keselamatan kerja di laboratorium. Jadi, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum praktikum ya. Jadi, buat kalian yang belum nonton, silahkan simak terlebih dahulu. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi ya nanti. Silahkan dicek. Jadi di video tersebut kita sudah mengetahui bahwa salah satu yang perlu dipersiapkan adalah kita perlu mengetahui atau mengenali alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Dan itu akan kita pelajari di video ini. Di laboratorium kimia itu terdapat alat-alat dan bahan kimia yang cukup berpotensi ya menimbulkan kecelakaan kerja gitu. Jadi kalau kita tidak mempunyai bekal pengetahuan tentang cara penggunaannya, itu bisa saja mengakibatkan diri kita sendiri celaka atau bahkan orang lain. Maka dari itu kita akan pelajari atau kita berkenalan ya. Yang pertama kita akan berkenalan dengan alat-alat apa saja sih yang ada di laboratorium kimia. Yang pertama ada gelas kimia atau bisa juga disebut dengan beker gelas ya. Jadi fungsinya itu untuk wadah ya, sebagai wadah untuk menampung bahan kimia, bisa dalam bentuk cair atau padat. Kadang juga kita menggunakan gelas kimia untuk melarutkan bahan yang bentuknya padat atau serbuk, kemudian kita larutkan ya, ditambah air sehingga menjadi larutan. Itu juga biasanya menggunakan gelas kimia. Bisa juga sebagai wadah tempat untuk mencampurkan bahan-bahan kimia, atau juga bisa digunakan sebagai wadah untuk memanaskan sampel. Jadi sampelnya dimasukkan ke gelas kimia kemudian dipanaskan. Ukurannya bermacam-macam, ada yang dari kecil sampai besar ya. Di sini ada 10 ml sampai 2 liter untuk ukurannya. Yang kedua yang sering digunakan adalah Erlenmeyer. Hampir sama seperti gelas kimia ya. Erlenmeyer ini juga fungsinya sebagai wadah, bisa untuk memanaskan sampel, mencampurkan sampel atau bahan kimia, juga sebagai wadah untuk menampung titran atau penetrasi di dalam percobaan titrasi ya. Nanti kalian akan kenal metode titrasi itu seperti apa di kelas 11 ya. Ukurannya juga ada yang kecil sampai besar, dari 25 ml sampai ada juga yang ukuran 2 liter. Ada gelas ukur. Gelas ukur ini namanya juga sudah gelas ukur ya. Yang pasti fungsinya untuk mengukur volume dari larutan atau bahan kimia. Jadi untuk gelas ukur ini juga ada yang kecil, juga ada yang besar ya, sampai 1 liter juga ada. Jadi kalau kalian ingin mengambil larutan gitu, misalnya mau hanya mengambil 5 ml, nah itu bisa menggunakan gelas ukur ya, sesuai dengan skala yang ada di gelas ukur tersebut. Yang ini namanya labu ukur ya. Jadi labu ukur itu fungsinya sebagai wadah untuk pengenceran larutan secara tepat dan akurat. Contohnya, kalian punya HCl atau asam klorida 5 molaritas. Ternyata yang kalian butuhkan itu hanya 1 molaritas, HCl 1 molaritas. Nah, dari HCl 5 molaritas itu bisa kalian encerkan ya, atau bisa kalian ubah molaritasnya lebih kecil lagi dengan melakukan pengenceran. Nah, itu akan ditambah air seberapa banyak ya. Itu bisa menggunakan labu ukur sesuai dengan hitungannya. Jadi labu ukur itu ukurannya ada yang 10 ml sampai ada yang 1 liter. Oke, untuk gambar yang ini namanya pipet tetes ya.
Di sini untuk memindahkan larutan, misalnya dari gelas kimia A mau dipindah ke gelas kimia B gitu. Larutannya itu bisa diambil menggunakan pipet tetes. Tapi pipet tetes ini digunakan untuk memindahkan larutan atau bahan cair yang jumlahnya hanya sedikit, hanya berupa tetesan saja. Kalau banyak, kalian bisa menggunakan alat yang lain. Jenis pipet itu ada banyak ya. Kalau tadi pipet tetes, ini sekarang pipet ukur. Jadi pipet ukur itu fungsinya sama untuk memindahkan larutan, tapi jumlahnya lebih terukur. Kalau pipet tetes hanya untuk jumlah kecil saja, jadi berupa tetesan, berapa tetes gitu ya. Kalau pipet ukur ini sudah terukur, jadi ada ukurannya di pipet ukur itu. Untuk pipet ukur yang berukuran 50 ml itu bisa menggunakan ini gitu ya. Kalau mau memindahkan larutan yang sudah terukur jumlahnya berapa, bisa menggunakan pipet ukur ini. Nah, cara penggunaannya pipet ukur ini nggak bisa hanya digunakan hanya pipet ukurnya saja, jadi ada pasangannya, yaitu karet filler atau rubber bulb ya. Gambarnya seperti apa? Jadi bentuk karet fillernya seperti ini. Nah, ini nanti dipasangkan dengan pipet ukur atau pipet gondok. Nah, nanti kita kenalan juga sama jenis pipet gondok ya. Jadi ini nanti dipasangkan ke pipet ukur maupun pipet gondok. Fungsinya dia untuk menyedot larutan, baru bisa dipindahkan ke tempat A ke tempat B kayak gitu. Jadi untuk pipet ukur sama pipet gondok itu nggak bisa cuman digunakan hanya alat itu saja. Jadi ada bantuan karet fillernya supaya larutannya naik ya, masuk ke dalam pipet ukurnya, baru dia bisa pindah ke tempat yang lain gitu. Nah, jadi nanti cara memasangkannya dipasangkan di atasnya itu ya. Nanti ada cara khusus untuk menggunakan karet filler, kita akan praktikkan di lab ya. Nah, ini jenis pipet yang lain, yaitu adalah pipet gondok ya. Kenapa namanya pipet gondok? Karena bentuknya kembung di bagian tengahnya, seperti gondok ya, makanya dinamakan pipet gondok. Fungsinya sama untuk memindahkan larutan dengan volume tertentu sesuai dengan ukuran pipet yang digunakan. Bedanya apa dengan pipet ukur? Jadi perbedaannya ada di skalanya. Jadi kalau pipet ukur itu punya skala, pipet gondok itu tidak punya skala ya. Jadi kalau pipet gondok itu misalnya pipet gondok 5 ml, kalian hanya bisa memindahkan larutan ya sebanyak 5 ml. Tapi kalau misalnya kalian mau memindahkan larutan sebanyak 4 ml, sebaiknya kalian menggunakan pipet ukur, karena di situ ada skalanya. 4 ml sampai sekian. Kalau pipet gondok nggak ada skala, jadi langsung untuk 5 mili seperti itu. Alat selanjutnya adalah spatula ya. Bukan spatula punya SpongeBob untuk memanggang dagingnya buat Krabby Patty, bukan ya. Tapi ini bentuknya hampir seperti sendok. Fungsinya ya mirip-mirip dengan sendok ya, dia untuk mengaduk campuran. Nah, ini biasanya digunakan saat membuat larutan ya, diaduk gitu biar menjadi satu, jadi bisa membentuk larutan. Kemudian kadang juga digunakan saat melakukan penyaringan atau filtrasi. Ini juga yang paling sering digunakan ya, ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini bisa berguna untuk mencampurkan, mereaksikan bahan kimia dalam volume kecil. Bentuknya seperti ini ya tabung reaksi. Karena tabung reaksi itu kan bawahnya kan dia tidak datar ya. Jadi untuk menaruh tabung reaksi ini ada alatnya, namanya adalah rak tabung reaksi ya. Fungsinya cukup simpel sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Jadi tabung reaksinya supaya tidak dipegang terus ya, karena kalau ditaruh di meja saja dia tidak bisa berdiri tegak karena bawahnya kan silinder ya, tidak datar. Makanya ada tempat khususnya yaitu rak tabung reaksi. Kemudian ada
penjepit kayu ya, bentuknya seperti ini. Jadi biasanya untuk memindahkan posisi tabung reaksi. Kadang kita memanaskan larutan ya, langsung dengan menggunakan tabung reaksi. Nah, itu kan terkadang tabung reaksinya panas. Nah, itu bisa kita menggunakan penjepit kayu ini supaya tidak terasa panasnya. Kalau yang ini namanya gelas arloji, bukan arloji jam ya. Tapi di sini gelas arloji itu berbentuk seperti piringan. Fungsinya itu sebagai tempat untuk menimbang bahan kimia padat. Jadi kalau mau menimbang, itu bahan kimia padatnya ditaruh di gelas arloji ini. Jadi tidak langsung diletakkan di timbangannya. Nah, kalau nimbang larutan tuh pakai timbangan apa sih Bu? Pakai yang ada di pasar? Beda ya. Jadi biasanya kalau di laboratorium itu supaya cukup akurat ya tingkat ketelitiannya, kita menggunakan neraca analitik. Jadi lebih modern nih. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau menimbang bahan kimia itu untuk berbentuk padat ditaruh di gelas arloji dulu baru ditimbang menggunakan neraca analitik. Nah, alat ini cukup tinggi ya tingkat ketelitiannya dan maksimal berat yang bisa ditimbang itu hanya 200 gram saja, nggak bisa banyak-banyak ya. Next ada corong kaca, ya fungsinya sama seperti corong lainnya ya kalau kalian beli bensin eceran di jalan gitu ya, samalah fungsinya dia untuk membantu memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain. Ukurannya bervariasi, ada yang kecil, ada juga yang besar. Kalau tadi ada corong kaca, ini di kimia ya juga punya alat yang namanya corong pisah. Biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair-cair. Apa sih itu ekstraksi? Jadi ekstraksi itu kita memisahkan komponen-komponen bahan komponen-komponen kimia nih sesuai dengan sifatnya. Misalnya nih, kalian ada campuran air dengan minyak. Nah, kalian bisa tuh memisahkan air dengan minyak itu menggunakan alat corong pisah ini. Bentuknya itu kerucut ya, kemudian di bawahnya ada penutup. Oke, untuk yang ini namanya buret. Jadi buret itu biasanya kita gunakan dalam proses analisa kuantitatif ya. Analisa kuantitatif yang sering digunakan atau yang akan kalian lakukan itu adalah metode titrasi nanti di kelas 11 ya. Jadi dalam titrasi tersebut, kita menggunakan buret untuk meneteskan bahan penitrasi ke dalam sampel yang dititrasi. Ukurannya bervariasi dari 25 ml sampai 50 ml. Oke, sekarang kita coba ya lihat gambar metode titrasi itu seperti apa. Nah, jadi nanti metode titrasi alat-alatnya seperti ini. Nah, yang panjang ini ya namanya ini buret, oke. Nah, nanti ini tadi Erlenmeyer ya, ingat ya, tadi juga sudah disebutkan bahwa Erlenmeyer ini juga sebagai wadah, sebagai tempatnya ya. Tempatnya larutan yang ingin kita ketahui konsentrasinya ya. Atau saat kita melakukan metode titrasi itu. Nah, yang ini namanya apa nih? Oke, sekarang kita kenalan ya. Untuk yang ini namanya apa? Nah, jadi yang tadi itu namanya adalah tiang statif dan klem. Jadi klemnya ini tadi ya, yang berfungsi untuk menggenggam ya, untuk menempatkan buret ya, diatur pasnya semana, disesuaikan dengan ukuran buret, lalu tingginya juga ini bisa naik turun nih ya, bisa ke atas ke bawah, tinggal diatur saja. Nah, ini namanya, yang ini namanya tiang statif. Digunakan sebagai pegangan klemnya. Di klemnya nanti diletakkan di sini ya. Next ya, ini ada pH meter. Fungsinya untuk mengukur pH dari suatu sampel. Jadi pH itu adalah derajat keasaman ya. Contohnya nih kalau kalian pernah minum air mineral ya, yang beli-beli di luar itu kadang mereka menyebutkan merek mereka itu
air yang bersifat alkalis gitu, pH-nya di atas 7, pH 8 gitulah pokoknya. Nah, itu bisa tuh kalian buktikan dengan pH meter ini. Benar nggak sih pH-nya itu bersifat basa? Itu bisa menggunakan alat ini. Oke, alat selanjutnya ini ada mortar dan alu ya, kayak orang numbuk ya. Ya, sama seperti itu fungsinya. Jadi tapi jangan numbuknya jangan keras-keras ya. Jadi ini satu set alat yang digunakan untuk menghaluskan bahan kimia padatan. Jadi mau diperhalus nih bahan kimia yang bentuk padat tadi itu. Bisa menggunakan mortar dan alu ini. Selanjutnya, oke tadi kita sudah menyinggung kalau sampel mau dipanaskan gitu-gitu ya, saya pernah mengatakan itu. Nah, memanaskannya pakai apa? Bisa menggunakan pembakar spiritus. Jadi ini untuk memanaskan sampel, isi pembakarnya itu adalah spiritus, makanya namanya pembakar spiritus. Nah, biasanya nih dalam kita melakukan pemanasan sampel ya, jadi pembakar spiritus ini nggak langsung ke gelas kimianya. Kita menggunakan alat ini ya, nih yang kakinya ada 3, kemudian ada nih sebagai yang menyanggah gelas kimianya. Apa itu namanya? Yang menyanggah gelas kimia tadi itu namanya adalah kasa ya. Jadi untuk melapisi gelas kimia atau Erlenmeyer, bisa juga menggunakan Erlenmeyer dalam memanaskan larutan. Jadi nanti kasa itu sebagai penyangga gelas kimia, kemudian ada yang alat kaki 3 tadi itu. Yang kakinya 3 itu namanya alatnya memang kaki 3 ya. Jadi digunakan untuk menyangga kasa dalam proses pemanasan sampel menggunakan pembakar spiritus yang seperti gambar di slide sebelumnya itu. Pernah lihat botol seperti ini? Jadi ini namanya botol semprot ya. Kalau di kimia ini digunakan sebagai wadah aquades untuk mencuci peralatan lab, untuk mencuci alat-alat lab itu ya, dan untuk pembuatan larutan juga menggunakan botol semprot ini. Oke, itu tadi beberapa alat kimia yang akan sering kalian gunakan atau kalian temui nanti ya selama pembelajaran kimia. Tidak hanya itu saja ya, alat-alat kimia di laboratorium itu banyak sekali. Jadi perlu kalian pelajari lebih lanjut ya, kalian browsing sendiri, cari literatur lain ya untuk mengenal apa saja sih alat-alat kimia yang canggih-canggih itu, apa saja sih alat kimia yang katanya mahal itu. Nah, itu boleh kalian pelajari di literatur lain ya, banyak sekali sumber-sumbernya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.